Rudian. Di sini saya akan bahas pohon cengkeh yang usia lebih daripada 20 tahun. Ya, ini baru dipanen dan harusnya dilanjut melakukan pemupukan. Dan ranting-ranting kering seperti ini harus dipangkas digergaji supaya tidak menghambat pertumbuhannya daun baru atau tunas baru begitu sahabat Rudian. Dan ini untuk ketika sudah dibersihkan akan lanjut harusnya dilakukan pemupukan karena barusan sudah hujan begitu sahabat Rudian. Terima kasih bagi yang sudah ini selalu setia mengikuti channel putaran tentang cengkeh. Silakan ikuti terus ya, dan dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar supaya saya lebih bersemangat terus untuk mengupdate informasi seputaran tanaman cengkeh ini. Saksikan terus video sampai selesai. Kenapa pohon cengkeh di sini berbuah di musim ini, di tahun ini kurang begitu maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rudian. Di sore hari ini saya update pohon cengkeh yang udah dewasa banget ya, di atas 20 tahun lebih umurnya. Dan di sore hari ini ya saya akan informasikan, mungkin di daerah lain juga sama, ketika curah hujannya selalu terus menerus. Dan ini harusnya kemarau ya di bulan 6. Bulan 6 mau habis tahun 2025 ini sahabatannya. Namun kemaraunya basah, yang artinya selalu ada hujan. Dan barusan aja hujan reda atau turun selesai hujannya, berhenti. Kemarin hujan, sekarang hujan juga, baru berhenti nih. Kemudian saya lihat videonya sekitar pohon cengkeh. Nah di sini pohon cengkeh usia remaja ini kenapa tidak ada yang berbuah, bahkan malah yang remaja ya berbuahnya gitu. Ini contoh seperti ini. Dari saya usia kecil aja sudah ada ini. Pohon cengkeh ini. Jadi sahabat tani mungkin paham bagi yang petani cengkeh atau petani apa aja ya, ketika intensitas curah hujan tinggi seperti ini ya sudah tidak, ya bukan rahasia umum lagi atau sudah rahasia umum lah, karena bunga ataupun buah pasti akan berkurang. Andai pun dia berbunga tidak maksimal, seoptimal apapun kita melakukan perawatannya, begitu sahabat yang kulihat. Dikarenakan curah hujan tinggi sekali begitu ya, karena sangat pengaruh sekali mau dipupuk apapun. Namun kemarin sudah ini dipanen ya, sudah ya, mungkin kelebihan dari beberapa pohon di sini sudah, ini jumlah di sini yang berbunga kemarin itu 21 pohon, namun kurang maksimal. Dan alhamdulillah walaupun kurang maksimal apapun di sini, pohon cengkehnya menghasilkan sahabat Rudian, karena usianya udah lumayan produktif ya, produktif udah lama gitu, udah generatif banget begitu ya sahabat. Ini nih ya, saya persis di bawah pohon. Namun bagi petani yang baru memulai atau menanam kembali pohon cengkeh, itu sangat diuntungkan, baik dalam cengkeh, pisang, durian, alpukat, dan lain-lain pokoknya. Sangat diuntungkan ketika memulai lagi proses penanaman pohon cengkeh, begitu sahabat tadi lihat. Karena syarat tumbuh untuk tanaman itu selain penetrasi sinar matahari, otomatis air hujan dan air penyiraman di musim kemarau sangat penting untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman. Selain masalah pemupukan nomor sekian ya sahabat tani Rudian, pemupukan nomor 5 lah. Yang penting masa vegetatif sebuah tanaman sampai generatif, bersih dulu bawahnya, tidak ada gulma ya sahabat tani Rudian. Kenapa? Kalau ada gulma dampaknya itu sangat banyak merugikan ketika di musim hujan, menyebabkan lembab terus menjadikan tempat reproduksinya para hama dan penyakit. Contohnya ke pohon cengkeh aja banyak yang bercak daun tuh. Ya tapi kalau ini kan alhamdulillah sehat, karena ini selalu rutin dibersihkan, baik itu dibersihkannya secara manual maupun dengan mesin-mesin kompot. Yang penting ada upaya untuk melakukan proses pembersihan gulma, begitu sahabat. Ini kalau shoot yang di atas itu pasti banyak juga, cuma kan yang saya bahas ini kan seputaran tanaman cengkeh sesuai permintaan sahabat netizen. Tolong dibahas terus seputaran tentang tanaman cengkeh begitu. Ya udah, siap saya bahas.
ya, selain tanaman durian, tanaman cengkeh juga akan terus saya bahas. Begitu sahabat tani, supaya kita saling sharing dan saling menyemangati, khususnya untuk para petani cengkeh, petani apa aja gitu ya. Yang penting dijaga terus kelembabannya, kebersihannya juga ya sahabat tani. Nah ini pohon-pohon pisang di sini seharusnya tidak ada, cuma yang garap ingin menanam pohon pisang begitu ya, tidak masalah. Selagi tidak merusak tanaman cengkeh. Seharusnya tidak ada, sudah usia generatif begini, tidak ada tanaman apapun kalau mau diprioritaskan pohon cengkeh, begitu sahabat tani rudian. Tapi ini untuk di dataran yang puncak sekali, untuk MDPL ya sampai di sini ya 250 meter. Maunya cengkeh seperti itu, semakin tinggi di MDPL itu semakin bagus untuk pertumbuhan. Hanya saja kekurangannya ketika dia ingin mengeluarkan bunga yang maksimal, harus menunggu cuaca kemarau yang panas di usia generatif. Kalau usia vegetatif ya, usia sampai 3 tahun masa tanam, dia membutuhkan air pun tidak banyak intensitasnya. Ya, pohon cengkeh itu dari pertama tanam sampai usia 2 tahun tanam itu sangat banyak sekali membutuhkan air dan penyiraman. Begitu sahabat tani rudian. Coba aja, khususnya untuk di MDPL rendah, sangat banyak membutuhkan air. Jadi untuk usia-usia seperti ini sampai usia 5 tahun, bukan main perjuangannya untuk merawat buat tanaman gitu ya, terutama tanaman cengkeh. Khususnya di musim kemarau yang begitu sahabat tani. Kalau musim hujannya enak aja kan, tinggal bersih-bersihkan rumputnya di sekitarannya begitu sahabat tani rudian. Enteng aja. Nah ini musim kemarau ya. Musim kemarau kebalikannya, ketika rumput banyak, sudah biarkan saja. Begitu ya sahabat tani rudian. Semoga untuk para petani cengkeh tetap semangat ketika di musim ini gagal panen raya. Karena mau gak mau kita harus melihat kondisi alam juga, menerima ya. Karena nilai positifnya untuk tanaman cengkeh juga, daunnya akan semakin rimbun ketika musim hujan ya, karena daun cengkeh itu harus rimbun. Kalau tidak rimbun, bunganya tidak akan maksimal. Jadi ketika nanti rimbun, datangnya tahun depan di musim panas, bunganya akan lebih maksimal lagi sahabat tani rudian. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak bagi yang sudah selalu setia mengikuti seputaran tentang tanaman cengkeh. Jadi insya Allah akan saya terus bahas seputarannya mengenai pohon cengkeh yang usia vegetatif, yang usia generatif. Yang kemarin saya update itu usia yang vegetatifnya. Ya, usia pertumbuhan, belajar berbunga. Ketika dia belajar berbunga, dipanen dan saya bersihkan rumput sekitarannya. Kemudian saya kasih pupuk. Nah kebetulan setelah dikasih pupuk hujan terus, ya hujan terus. Dan alhamdulillah yang akhirnya alhasil pohon cengkehnya itu bukannya tidak subur, malah dia terus gempur, subur ya. Dan untuk masalah pertumbuhan nanti kedepannya sangat itu bisa diharapkan sekali begitu sahabat tani rudian. Jadi saya harus bertolak dari kebun dan istirahat di rumah untuk mengambil bibit cengkeh. Ada orang yang pesan dan harus saya jual begitu sahabat tani. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar ya sahabat tani rudian. Kalau ingin lanjutan memupuk, pupuk aja. Ini kan pohon cengkeh pasca panen yang kurang maksimal, dan seperti inilah dampak pohon cengkeh ketika musim hujan, pertumbuhannya kurang maksimal begitu sahabat tani, ataupun pemanenannya ya. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, sukses untuk semuanya dan tetap semangat untuk merawat tanaman cengkehnya. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.